Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, sekedar info, meskipun mungkin ini tidak penting, tapi ini perlu untuk saya sampaikan, yaitu channel YouTube saya yang Kajian Kitab Taurat ini nanti kedepannya juga akan membahas tentang masalah polemik nasab ini. Sebab channel YouTube saya yang satunya yaitu Lora Mamas itu ada beberapa masalah. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video diskusi di salah satu Qomal Tok ya. Yang di sini ini ditampilkan data yang menyatakan bahwasanya ada ulama yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memang punya putra yang yaitu yang bernama Abdullah, yang masyhur dengan laqab atau masyhur dengan nama Ubaidillah. Ini kalau tidak keliru yang menyampaikan ini juga Habaib kalau tidak keliru. Karena teman-teman menyebutnya ini Habib Ghafur begitu. Dan di dalam video tersebut yang nanti kita saksikan ini, beliau ini menyampaikan datanya atau membacakan ibaratnya begitu. Dan juga terjadi beberapa diskusi dengan teman-teman. Kita saksikan ya videonya seperti apa. Amma Ahmad bin Isa, adapun Ahmad bin Isa, falahu aqab katsiratun. Ahmad bin Isa punya keturunan yang banyak. Minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy. Anaknya Ahmad bin Isa ada Abu Ja'far Muhammad, Ali bin Romalah, Ali wal Husain, dan juga Husain akibu bin Naisabur yang keturunannya di Naisabur. Wa Abdullah. Ya, ini udah keliru. Pak Ibad sudah keliru di sini karena di sini disebutkan anaknya Ahmad bin Isa namanya Abdullah. Yu'raf bi Ubaidillah. Yang Abdullah ini dikenal juga namanya dengan panggilan Ubaidillah. Nah, ini juga keliru kalau mengatakan Ubaidillah dan Abdullah orang yang berbeda. Ini Ketua Nakoba Madinah dalam kitabnya mengatakan Abdullah disebut juga Ubaidullah. Aqibuhu bi Hadramut. Keturunannya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini di Hadramut. Sekali lagi Pak Imad keliru lagi yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Hadramut. Fakhdun kabirun. Keturunannya Ahmad bin Isa dari Abdullah ini adalah keturunan yang banyak, yang besar. Yu'rafuna bisada al-Ba'alawi, yang dikenal dengan sada. Apa sada itu? Kaum Sayyid. Ini ketua Naqibul Ashraf Madinah mengatakan bahwasannya Ba'alawi itu kaum Sayyid al-Ba'alawi, dikenal kaum Sayyid al-Ba'alawi. Wahum qabilah azimah, mereka adalah kabilah yang sangat besar. Hazu ala syuhra wal istifadah, mereka sudah mencapai pangkat suhro, familiar, terkenal, wal istifadoh, dan merata keterkenalannya mundul qidam, mulai dulu, mulai awal, bintisabihim ila ahlul bait, dengan bersambungnya nasab mereka kepada ahlul bait. Ayo, ini satu dari Madinah. Isra Mi'raj pun 70 kali sehari ya. Hebat. Sebentar dulu. Nama Nakoba Madinah apa namanya itu? Nakoba Madinah apa namanya itu? Nakoba Madinahnya apa? Namanya Nakobatul Ashraf Madinatul Munawwarah. Nasrof ya? Nasrof, Nakobatul Ashraf. Nakobatul Ashraf. Oh ya. Nanti itu saya kasih datanya Bang Kianat. Ini sekarang lihat ya. Ini kitab nasab yang ditulis oleh Sayyid Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Perhatikan. Penulisnya yang ini. Ini dari Irak. Sayyid Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Sayyid Al-Uraidi ya. Bukan Walid. Iya, Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Ya. Mungkin bagi yang tahu saya kasih tahu. Uraidi itu adalah julukan dari Imam Ali bin Ja'far. Jadi Sayyidina Ali bin Ja'far As-Shadiq itu tinggal di satu kampung namanya Uraid. Nah, Uraid itu Sayyidina Ali bin Ja'far itu dikenal Ali Al-Uraidi. Keturunannya Ali Al-Uraidi itu disebut Uraidiyun. Nah, maksudnya keturunan Ali Al-Uraidi itu banyak, paling banyak memang di Irak. Nah, ini salah satu ulama dari keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang ada di Irak itu
Beliau itu nulis kitab. Judulnya apa? Royatul Ikhtisar fi Ansabi Sadatil Adhar. Ini judul kitabnya. Yang hanya kitab ini menulis tentang anak cucunya Imam Ali Al-Uraidi. Dan yang nulis ini bukan Ba'alawi. Ini dari keturunan Imam Ali Al-Uraidi, jalur lain, bukan jalur Ba'alawi. Apa yang ada di halaman 111? Apa yang ada di halaman 111? Dia memasukkan di sini Al-Idrus Al-Uraidiyun, keluarga Al-Idrus dari kalangan Uraidiyun, dan termasuk daripada cabang Sadah, disebut Sadah kaum Sayyid Al-Ba'alawi adalah yang walahum syuhra da'iyah, yang mereka memiliki kemasyhuran yang sangat luar biasa. Dan baroza minhum, keluar dari keluarga Ba'alawi ini ulama kubar, ulama-ulama besar, masyayikh, ahli-ahli agama, ajillah yang sangat mulia, dan mereka memiliki kemuliaan yang sangat ma'rufah, yang sangat terkenal. Wa masakinuhum, dan tempat tinggal mereka Hadramut. Lihat ya. Ini ulama nasab Uraidi Irak ini mengatakan tempat tinggal mereka Hadramut wa Makkah, dan juga ada yang tinggal di Makkah, wa Jeddah, ada yang di Jeddah, wal Hind, ada yang hijrah ke Hindia. Dan mereka memiliki kepakaran yang diakui oleh antara ulama Mekah Al-Mukarramah. Kemudian disebutkan nasabnya di sini, nasab Al-Idrus Ba'alawi menyambung ke Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nih, pohonnya. Oke. Ayo, siapa yang nama menanggapi? Itu buku. Melihat dari videonya Habib Ghafur, sepertinya kalau saya lihat dari sepintas gambarnya atau ya gambar dari Habib Ghafur ini, dia seorang Habib ya. Melihat dari pernyataan tadi, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang perlu untuk diajukan. Ini bukan dalam rangka yang lainnya, tapi dalam rangka ilmiah. Pertama begini, ketika kemasyhuran dinisbatkan sudah pada qadimah, pada masa terdahulu, seharusnya di masanya beliau, misalnya Ahmad bin Isa, maka seharusnya secara logika begini, atau secara logika data begini, seharusnya mesti ada ulama sezaman yang mencatat tentang masalah kehidupan atau keadaannya beliau atau esensinya beliau ini, seharusnya begitu. Tapi pada faktanya sampai sekarang ini tidak ada data yang disodorkan yang memang benar-benar valid bahwasanya ada data zaman yang menyatakan keberadaannya beliau di zaman itu. Ini di luar kita membahas perbedaan antara disyaratkannya atau tidak tentang masalah kitab zaman. Di luar itu kita membahas tentang masalah begini, andaikan syuhrah wal istifadahnya ini atau syuhrahnya, keterkenalannya ini memang di masanya beliau kemudian hingga masa sekarang ini atau masa ma'alif yang nulis itu di kitab tadi itu, maka seharusnya esensinya beliau atau memang sejarahnya beliau, manakibnya atau jalangkahnya itu mesti ditulis oleh ulama zaman kalau memang masyhur, atau setidaknya ulama di abad setelahnya begitu. Tapi hingga sekarang ini seperti yang disampaikan tadi, itu belum ada yang memang data benar-benar valid yang menyatakan beliau itu ada begitu. Bahkan kalau kita lihat diskusi yang ada di RA kemarin itu, ketika oleh moderator Habib Hanif ditanyakan tentang masalah adakah kitab zaman yang menjelaskan keberadaan beliau ini, Ahmad bin Isa, itu Habib Hanif itu istilahnya tidak menjelaskan langsung, tapi beliau menjelaskan nanti, bahasanya begitu. Itu anggaplah bahasa seperti tepasnya, saya kurang tahu, lupa itu. Tapi bahasanya itu intinya itu nanti, tidak langsung menjelaskan ketika moderator menanyakan adakah kitab zaman yang menjelaskan bahwasanya adanya Ahmad bin Isa gitu. Kemudian tentang masalah kitab tadi. Kitab tadi ini kan bernama, kitabnya itu Ghayatul Ikhtisar fi Ansabis Sadatih Al-Adhar. Ini dikatakan dikarang oleh Al-Walid Al-Uraidi Al-Husaini yang ada di Irak begitu. Maka ini sebenarnya bisa dicek atau pakai logika begini sebenarnya. Karena ilmiah itu harus pakai logika, tidak bisa ilmiah itu kemudian kita mengesampingkan logika, kemudian hanya kita mengedepankan husnudzon. Tidak, itu namanya bukan satu kajian ilmiah, tapi itu bahasanya itu akidah. Akidah itu tidak perlu pada satu kajian ilmiah. Akidah itu cukup yakin
bahwasanya kita adanya tentang masalah itu, baik yakinnya dengan jalan don atau dengan jalan yakin atau jalan ilmu gitu, ilmu. Bisa dicek sebenarnya tahun berapa beliau ini atau kitab munculnya kitab Ghayatul Ikhtisarin fi Ansabis Sadat Al-Adhar ini. Kemudian apa beliau menyatakan bahwasanya memang syuhronya itu sudah terdahulu sampai sekarang. Datanya apa sebenarnya? Sebab begini, pola yang terjadi, saya di luar pembahasan kitab Ghayatul Ikhtisaran ini fi Ansabis Sadat Al-Adhar ini, di luar itu. Logika yang dibangun atau kecenderungan begini di dalam satu pendapat itu. Pendapat ini akan mengarah kepada satu pendapat. Artinya begini, pendapat ini bisa nanti menuju ke pro atau yang kontra apabila nanti yang menulis, misalnya yang menulis satu buku ini adalah berafiliasi atau punya hubungan dengan orang tersebut. Entah hubungan seperti apa, yang ada hubungan. Maka bisa dikatakan hal ini nanti bisa mendukung kepada yang pro atau yang kontra begitu. Makanya hal ilmiah itu bisa diteliti. Sebenarnya penulisnya ini latar belakangnya seperti apa. Nanti bisa ditelisik dari itu, kemudian bisa disimpulkan. Itu namanya ilmiah, harus bisa menerima tentang hal itu. Maka menurut saya di dalam pernyataan Habib Ghafur tadi, itu bisa kita dalami juga sebenarnya, dipertanyakan juga. Bagi teman-teman yang mau memakai logika ilmiah atau kajian ilmiah, bagi teman-teman yang tidak mau ke arah sana, logika ilmiah atau kajian ilmiah, hal itu tidak apa-apa. Teman-teman kemudian mempercayai dengan satu referensi itu gak apa-apa, bukan satu masalah. Karena teman-teman ini percaya begitu. Yang tidak percaya, hal itu masalah sebenarnya. Sekali lagi, dalam satu perbedaan ini yang memang harus diterima, bahwasanya memang ketika ada misalnya satu pendapat atau satu kajian, mesti ada yang pro dan kontra. Kita lihat mana yang lebih kuat datanya, bukan mana yang lebih banyak pengikutnya, bukan, tapi datanya lebih kuat mana begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.